Mengait benang dengan peniti, hati-hati terkena jemari. Gembiranya perasaan hati Ustaz Somad ke Batanghari. Masya Allah. Mau tanya Pak Ustaz, apa benar Dajjal akan turun di Palestina? Yang turun di Palestina itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa belum mati, berrafa'allah, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat turunnya itu di masjid, menaranya berwarna putih, sampai hari ini masih ada, tetap tegak berdiri, dan dia akan membunuh Dajjal sebelum hari kiamat tiba. Pertempuran itu di bumi Syam. Syam itu bukan cuma Palestina, tapi sudah jadi 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Mudah-mudahan rezeki kita murah, bisa kita berangkat umrah dan singgah ke Palestina insyaallah. Amin. Apa hukumnya dikala kita ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji, dengan cara menggadaikan SK pegawai ke bank? Kalau ke bank konvensional, riba. Duit riba dibawa ke Makkah, tak diterima Allah. Menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'dai. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Uang riba tak bisa. Tapi kalau ke bank syariah bisa. Akadnya murabahah, permodalan. Maka pergilah ke bank syariah dengan akad permodalan. Berangkat umroh harus dengan travel yang terpercaya, jangan sembarangan menawarkan dengan uang 3,5 juta berangkat Anda. Rupanya dibawanya ke Cengkareng, namanya umroh Cengkareng. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, hati-hati, jangan sampai tertipu. Saya ceramah, dakwah, tapi abang saya, Bang Ican, beliau konsen memberangkatkan jamaah, berangkat umroh, terpercaya, tidak kena tipu, tidak kena bohong dusta. Karena ternyata yang membawa ke Makkah ini memang betul di Makkah itu tempat orang baik-baik, tapi Abu Jahal, Abu Lahab orangnya sudah mati, sifatnya masih ada, terbawa-bawa sampai sekarang. Hati-hati. Apa hukum meminta uang di jalan untuk pembangunan masjid? Sebetulnya kita tidak perlu menampung duit pakai tangguk, pakai jaring. Saya membawa jamaah dari Malaysia berkunjung ke Indonesia. Begitu naik ke dalam bis, nampak di jalan orang nampung, heran jamaah Malaysia. Apa ni, ikan kan? Kita malu jadi. Negeri ini gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Di atas minyak, di bawah minyak, gas begitu hebat. Tapi ternyata yang ditampung duit 2.000. Itu kenapa terjadi? Karena umat Islam bakhil, pelit, kedekut, tidak mau bersedekah. Jadi perbuatan ini sebenarnya merusak nama baik Islam. Orang akan mengejek. Nah, tengok itu orang Islam, tengok itu susah kan, melarat kan, padahal orang-orang kaya banyak. Oleh sebab itu salurkan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Maka akan terbangunlah masjid yang besar. Mati orang yang mewakafkan tanah, meninggal orang yang membangun masjid. Solat zuhur kita, solat subuh kita mengalir pahalanya macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mudah-mudahan rezeki kita murah, bisa kita membangun masjid, sehingga tidak perlu lagi orang menampung duit di pinggir jalan. Kasihan kita ibu-ibu menampung duit pakai bedak putih, takut mukanya hitam. Nenek saya seorang mu'alaf, suku Cina. Jadi keluarga ibu saya masih banyak yang non-muslim. Berdosakah jika keluarga kami masih melaksanakan tradisi dari keluarga non-muslim seperti berziarah, silaturahim tidak putus? Mana dalilnya? Datanglah Asma. Asma ini ibunya tak Islam, mau menjumpai. Lalu kemudian dia jumpai Nabi, ya Rasulullah, emakku tak Islam, dia datang mau menjumpai aku. Afa asiluha, boleh aku sambung silaturahim dengan dia? Silakan, kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Afa utiha, boleh aku beri makanan? Boleh aku beri hadiah? Berikan.
cepat zuhur di Jambi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya jawab setelah azan insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Boleh menyambung tali silaturahim, boleh memberikan hadiah, tapi kalau sudah masalah akidah, ritual, misa, maka wala ana abidum ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan keluarga mu'allaf yang masih tersisa diberikan Allah hidayah memeluk Islam sebelum kematian tiba. Wala tamutunna, jangan mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa hukumnya menjadi pegawai negeri dengan hasil menyogok? Gajinya haram, SPPD-nya haram, tunjangannya haram, pensiunnya haram, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul haram. Itu Ustaz Somad ngomong gitu kan karena dia bukan PNS. Saya PNS. Saya PNS. Golongan berapa Ustaz? 3D. Tidak bisa 4A, tidak, karena harus doktor. Saya sampai sekarang masih PNS. Tak nyogok dulu, enggak, saya ikut aja tes. Saya minta doa sama mak saya. Mak, aku ikut tes, kalau tak lulus macam mana? Apa kata mak saya? Rezeki tak berpintu nak. Kalau kau lulus, berarti dari situ kata Allah. Kalau tidak, dikasih Allah lebih daripada itu banyaknya. Kawan saya kemarin jumpa di Jakarta, sama-sama PNS sama saya. Keluar dia dari PNS. Bagaimana nasibnya sekarang? Mobilnya besar, bininya besar. 3 bininya. Saya tanya, dulu uang jumpa yang itu lain, ini yang ketiga mat gitu. Kok bisa gitu? Kau kalau mau 3 keluar kau dari PNS itu. Rezeki tak berpintu. Ini sampai menyogok karena mau ingin dapat haram-haram, padahal Allah sudah sediakan yang halal. Mau ikut lulus, lulus. Andai tidak, dibukakan Allah dari pintu yang lain. Apa hukumnya mengangkat pejabat yang tidak sesuai dengan bidangnya? Idza wusidal amru, kalau kau letakkan suatu perkara ila ghairi ahlihi, yang bukan ahlinya, yang bukan bidangnya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Kalau diletakkan orang yang tidak pakar, diletakkan, maka tunggu kehancuran. Na'udzubillah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, perbuatan yang buruk-buruk diiringi dengan yang baik, beristighfar, bertaubat nasuha, mudah-mudahan Allah mengampuni di masa lalu insyaallah. We love, wah ini pakai bahasa Inggris nih. Siapa pula ini? Rupanya ada komunitas anak motor pecinta game online daerah transmigrasi Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersam. Kami nasihat agar terbebas dari candu Mobile Legend Pak Ustaz. Hai kalian yang sudah kecanduan game online, berhentilah kalian. Nanti kalau kalian mati, HP kalian tinggal. Kalian tidak bisa diselamatkan oleh tokoh-tokoh Mobile Legend. Yang menyelamatkan kalian hanya sholat berjamaah, zikir, baca Quran, amal soleh. Tapi kami ingin menyerahkan santunan. Oh, udah tobat mereka. Menyerahkan santunan 13 juta. Mana orangnya? Naik kemari. 13 juta untuk saudara kami di Palu. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak muda yang luar biasa insyaallah. Ini gambarnya, pencinta game. Masya Allah. Mereka pecinta Mobile Legend, tapi mereka masih ingat saudaranya. Mudah-mudahan bernilai amal soleh. Ambil gambar dari depan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Barakallah fiik. Barakallah. Antum berdakwah ke kawan-kawan antum. Saya berdakwah kepada orang yang sudah baik. Antum berdakwah kepada yang belum baik. Ambil Ustaz, tengok ke sana. Untuk syiar. Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan, bisa menolong saudara kita. Hai bapak-bapak yang mengaku bertakwa, yang mengaku baik-baik, mereka anak-anak muda yang masih main-main game tapi mampu mengumpulkan duit 13 juta. Sementara kalian yang mengaku baik-baik, mana duitnya? Baik. Istiqomah insyaallah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ala hazihin niyah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان. Ya Allah, jadikan Batanghari negeri yang aman dan tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu, ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, rahmati negeri ini dengan kemuliaan Al-Quran, karena sudah memuliakan guru-guru mengaji. Anzilir rahmata wassalamata wal barakata, turunkan keselamatan, kerahmatan dan keberkahan, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, kami mohon hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram, wal ghina, berkecukupan. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami melunasi segala hutang piutang supaya tidak terjebak pada riba. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupilah di hadapan engkau dan di hadapan manusia. Wala maridan illa syafaita, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya. Wala mayyitan illa rahimta, saudara kami yang sudah meninggal dunia, curahkan ampunan, rahmat dan kasih sayangmu pada mereka. Allahumma tim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa tetap salat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High.